Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir bulan Juli 2025 untuk zodiak Capricorn. Oke, buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja di kartu yang pertama buat Capri di akhir Juli, aku lihat sih ada beberapa tentang harapan kamu yang bisa terwujud ya. Harapan-harapan bisa terwujud, tersampaikan. Harapan-harapan atau harapan yang menggantung, Kak. Nanti kita lihat ya di klarifikasi. Sebenarnya klarifikasi sih yang kayak menentukan nantinya ini berkaitan dengan harapan. Ke arah yang mana nih harapannya gitu, oke? Lalu yang kedua, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan regeneration ya. Yang seperti biasa aku katakan, bahwa di sini kayak entah ini kamu yang akan meneruskan sesuatu atau kamu akan melimpahkan sesuatu hal kepada seseorang. Bisa tugas, bisa wewenang, bisa mandat ya. Untung-untung bisa uang yang dilimpahkan gitu ya. Hibah dong jatuhnya ya. Terus bisa dimanfaatkan. Atau apa namanya tuh? Dana, pendanaan, permodalan ya. Kalau bisa sih ya permodalan ya Kak ya, ngapain cuman sekedar tugas dan wewenang yang dilimpahkan, uang yang dihibahkan bisa dimanfaatkan. Capri itu akan menjadi sangat luar biasa. Oke, pokoknya aku lihat buat di akhir bulan Juli ini ya, pokoknya bisa antara dua pilihan lah kayak biasa tuh. Kalau nggak Capri yang melimpahkan wewenang dan tugas kepada seseorang karena dipandang seseorang ini mampu, dirasa mampu dan memiliki skill dan kemampuan untuk melanjutkan sesuatu yang Capri istilah kata tuh kayak Capri suruh gitu ya. Atau kalau enggak ya vice versa, sebaliknya. Mungkin kamu yang dilimpahkan suatu wewenang oleh seseorang Capri karena kamu dipercayai punya kemampuan dan kamu yang akan melanjutkan tugas dan wewenang tersebut. Biasanya ini kebanyakan juga di dalam keluarga ya, kayak adanya perputaran tongkat estafet kepemimpinan gitu di dalam keluarga, itu juga bisa. Terus yang ketiga di sini adanya peristiwa tentang transisi. Tentunya ini ke arah yang mana Kak? Ke arah yang baik atau kurang gitu. Nanti kita cek ya. Ini mengarah ke yang mana? Lalu yang keempat di sini juga kamu akan mengalami peristiwa yang terkait dengan perbaikan-perbaikan Capricorn. Apakah ada yang akan diperbaiki Kak? Diriku kah yang diperbaiki oleh Capri gitu ya? Apakah di sini kendaraannya yang akan diperbaiki, mobil, motor, atau perbaikan di rumah, atau perbaikan di tempat usaha? Ini lebih mengarah ke renovasi juga ya kalau perbaikan-perbaikan yang terkait dengan bangunan. Nah, contohnya gitu. Bukan contoh sih, iya contoh lah gitu. Karena sebenarnya perbaikan bisa dalam banyak hal, atau perbaikan hubungan dengan seseorang yang sudah lama mungkin konflik kamu Capri. Coba kita cek nanti ya, Capri ini ke arah mana perbaikannya. Tentunya kita akan klarifikasi kartu-kartunya kamu, tapi sebelum mengklarifikasi aku mau sebutkan dulu angka keberuntungannya Capri di akhir Juli. Itu ada di angka 38, 17, angka 11 dan 42. Coba langsung aja kita klarifikasi dulu di sini. Oh my god. Oh. Oke. Yang pertama, tadi kan adanya tentang harapan ya, aku bilang ya, peristiwa tentang harapan. Apakah terwujudkan ataukah tidak terwujudkan? Ternyata ada beberapa harapan kamu yang terwujudkan di akhir bulan Juli ini, dan itu berkaitan dengan manifestasi yang kamu lakukan selama ini Capri. Ayo coba diingat-ingat lagi Capri, apa sih yang setiap hari sekiranya kamu manifestasikan, itulah yang akan terwujud kalau aku lihat di akhir bulan Juli ini. Contoh, mungkin kamu manifestasinya sering soal uang gitu ya, kayak rezeki berlimpah, badan yang sehat, kehidupan yang bahagia. Nah, beberapa kelihat dari Capri ini ya, hal-hal tersebutlah yang akan terwujud gitu di akhir Juli ini. Jadi
Jangan lupa teman-teman, manifestasikanlah hal-hal yang baik-baik. Selalu kita ucapkan dengan mulut kita, Tuhan itu mendengar, Tuhan tidak pernah tidur ya. Maka manifestasi ini bisa terwujud. Terutama harus dengan hati dan niat yang tulus ya. Lalu yang kedua tentang regeneration. Nah, regeneration yang gimana nih Kak? Bahwa di akhir Juli ini, aku lihat ada sesuatu yang membuat seorang Capri menjadi sangat realistis. Kayaknya kamu akan melimpahkan suatu wewenang ataupun tugas terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Di sini bukan sesuatu, seseorang ya. Karena kamu nggak ada pilihan lain. Karena ada hal-hal yang kayak harus kamu urus. Kamu nggak punya kesempatan untuk ngurusin semua hal, banyak hal di dalam kehidupannya kamu. Mungkin kerjaan diurus, bisnis diurus. Jadi kamu limpahkan wewenang kamu kepada seseorang, mungkin untuk pegang usaha kamu, kerjaan kamu atau bisnis kamu atau tugas yang kamu punya seharusnya ya. Oke, karena memang nggak ada pilihan lain. Bukan Capri-nya pemalas, bukan Capri nggak mau kerjain, tapi nggak ada pilihan lain selain memang entah ini nanti bayar atau di sini kasih bonus kepada orang yang dilimpahkan wewenang gitu ya. Oke, karena ribet, Capri sibuk. Lalu yang ketiga terkait dengan transisi di akhir bulan Juli ya. Ini transisi berkaitan dengan hati dan perasaan kamu kalau aku lihat ya. Ada yang bertransisi untuk healing dari rasa trauma, memaafkan masa lalu. Aku nggak mau stres-stres lagi soal percintaan Kak, dan aku berusaha untuk move on ya dari hal-hal yang sudahlah, yang kalau yang menyakitkan dulu itu kita harus segera pergi dari semua kesakitan yang ada gitu. Jadi makanya ada transisi karena lebih positif. Dan ini menyangkut trauma masa lalu ya. Terus yang keempat terkait dengan perbaikan-perbaikan. Apa yang akan diperbaiki di sini oleh seorang Capri? Aku lihat di sini yang akan diperbaiki adalah tentang kualitas dirinya ya. Kamu yang mungkin sebelumnya cukup banyak malesnya ya, atau cukup banyak kurang sabarnya, atau merasa kayak terlalu banyak kecewanya, ada yang kurang semangat, ada yang selalu merasa kurang ini kurang itu. Nah, sifat-sifat yang seperti ini yang akan kamu perbaiki kalau aku lihat untuk menjadi seseorang yang lebih legowo, lebih rajin lagi, lebih sabar lagi, terus lebih berusaha lagi agar hidupnya tuh selalu tumbuh gitu ya, ada perkembangan. Oke, gitu ya Capri. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Capri di akhir Juli, ada apa aja Kak? Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Itu zodiak. Angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi buat Capri, itu ada di angka 38, 17, angka 11, dan 42. Itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu lebar readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Capricorn.